Gerak tepat, gerak. Siap, gerak. Luruskan. Kamu ikut depannya. Kamu. Tidak. Setelah itu. Gus, masuknya. Masuk. Belok deh. Bagus. Bagus. Pen. Bangkunya nak duduk bangku yang tu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu absen, ibu tanya dulu nak ibu ya. Ada nak ibu yang mandi pagi? Ada. Mandi gosok gigi. Sudah itu pagi nak? Ibu yakin semuanya anak-anak ibu pasti mandi pakai sabun dan gosok gigi pakai sabun. Bagus, ibu absen dulu ya. Adri, Badrian, Nusifah, Bastian, Bastian apa? Nanti kalau apa kita lihat dia ya. Dia Ailan dari Gio Gusnadi, Habibah Nazahra, Hanifah Nuraini, Putri Handayani, Jimlia Sidiki, Jonathan Rizik, Muti Muhammad Aziz, Mutiara Hanifah, Naura, Napin Chandra, Cintanya ya nak, Nazila Agustin. Kenapa ya ibu? Kaisyah, Salim Pratama, Tirza Lailatul Fitri, Ziknatul Ilm. Nah, ada teman kita yang sakit, nanti kalau apa sampai 2 hari nanti kita tengok ya nak. Kan manusia yang terlupu dari sakit. Nah, sebelumnya mulai pelajaran kita bernyanyi lagu wajib. Lagunya adalah Indonesia. Indonesia ya? Iya. Yang pendek. Pancasila. Proklamasi
Pancasila. Nah, jadi itulah lagu wajib kita yang setiap hari kita nyanyikan tentang Garuda Pancasila. Nah, ibu semuanya, sebelum kita belajar apa materi yang kemarin, yaitu tentang kebersihan lingkungan dan cara membaca yang baik. Nah, setiap hari anak ibu ada yang misalnya membersihkan ruang kelas, ruang pekarangan di luar, supaya anak ibu nampaknya membersihkan keindahan, supaya kita terlihat indah dan bersih. Nah, anak ibu siap belajar? Siap. Apa kemarin belajar kita? Tentang apa, Nak? Dan membaca ya. Ya, good. Sekarang kita mulai belajar yaitu tentang membaca dengan laut mengalir. Sebelumnya, ibu akan membagikan buku bacaan untuk kalian masing-masing ya.
semuanya di atas lemari itu. Belum berdiri semuanya ya. Setelah kita membaca tadi, apa yang kita rasakan? Banyak ceritanya. Tentang apa saja? Tentang layang-layang ada. Tentang kamu ada. Lagi nak? Lagi? Bagus. Lagi? Nah, sekarang masih lagi pembelajaran kita yaitu memahami membaca dengan terintegrasi. Ya. Nah, sebelum kita belajar apa yang kita lakukan? Ya, nah. Kalau mana kalau kita senang? 1, 2, 3. Semangat. Nah, kita mulai lagi. Tepuk 2 kali. Kalau siapa nanti ada anak ibu yang salah, kita hukum ya. Oke. Nah, tepuk 6 kali. Bagus. Ada lagi. Tepuk 8 kali. Satu lagi cepat. Nyanyi. 1, 2, 3. Bagi orang yang kalah, cepat. 1, 2, 3. Dapat semuanya. Ini pelangi pecahan 2. Mau lagi sebuah kesalahan? Katakan satu lagi, sekali lagi yaitu bertepuk 6 kali. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, kita masuk pembelajarannya bagus. Kita masuk pembelajarannya yaitu yaitu penyerapan strategi membaca bersama, yaitu judulnya Dengar Laut Mengalir. Apa? Dengar Laut Mengalir.
informasi dari bacaan sesuai jenjangnya. Yang kedua, tujuan kita adalah mempelajari, memahami informasi dari bacaan menggunakan strategi dan koneksi. Yang ketiganya, pendekatan yang dapat dilakukan dengan mendukung pencapaian pembelajaran ini ada kegiatan kita itu bicara membaca bersama. Nih, Ibu ada mempunyai sebuah buku. Apa judulnya, Nak? Dengar laut mengalir. Nih ada nih gambarnya nih. Siapa penulisnya ini? Penulisnya adalah Dwi Oktarina. Siapa penulisnya? Dwi Oktarina. Itu Afkatmo ya. B3. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, ini dia. Nah, di dalam gambar ini apa yang kita lihat? Coba lihat. Ada apa yang kita lihat? Apa, Nak? Bintang, oh ya bagus bintang banyak. Langit ada warna-warninya. Warna apa yang ada di sini? Kuning, ungu, oranye dan hitam ya. Nah, di dalamnya kita ada lagi. Ini ceritanya dengan laut mengalun. Nah, ini dia dalamnya ya. Ibu akan membacakan ceritanya ya. Pesan apa? Ceritanya yaitu tentang suatu 3 hari Awang tidak melihat Tubat. Awang merasa khawatir ya. Jangan-jangan anaknya sakit. Sepulang sekolah, ia segera menuju rumah Atuk. Ia berjalan sambil bernyanyi kecil. Nah, dia ya. Setelah itu, ini dia berjalan-jalan di sepanjang sungai. Sungai pantai ya, Nak, laut ya. Nah, Awang melihat Atuk dan Tuk Jem, keduanya asik berbincang-bincang. Mereka memang sudah bersahabat sejak kecil. Awang tahu Atuk memiliki banyak teman seusia. Hanya Tuk Jem yang masih sering mengunjunginya. Ini awalnya. Ini apa yang datangnya? Awang berjalan mendekat. Ia senang karena Atuk tidak sakit. Dia berusaha tidak mengganggu pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Tuk Jem berpamitan. Tuk Jem memeluk Atuk, keduanya seperti ingin berpisah. Ya, dia. Setelah itu Tuk Jem pulang. Awang bertanya, kenapa Atuk sedih? Kata siapa? Awang. Atuk bertanya, Tuk Jem akan segera pindah ke kota. Kenapa dia? Kenapa dia pindah? Tanya Awang sekali lagi. Atuk tidak menjawab. Karena hari sudah sore, Awang kembali ke rumahnya. Mungkin besok Atuk mau menjawab pertanyaan itu. Awang merasa khawatir, ia menyimpan banyak pertanyaan. Jadi dia, keesokan harinya, Awang kembali datang. Ia berharap Atuk baik-baik saja. Lalu si Awang ini berjalan ke rumah Atuk. Dia pengen bertanya apa yang terjadi. Assalamualaikum. Ucap Awang heran. Tidak ada jawaban. Awang menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian Atuk membuka pintu. Atuk terlihat murung. Wajah yang murung. Nah, biasanya Atuk banyak bercerita pada Awang. Tapi hari ini dia agak susah. Awangnya melihat Atuk masih bersedih. Dia tidak tahu cara menghibur Atuk. Mana cara menghiburnya? Nah, ini dia merasa sedih. Nah, setelah beberapa hari dia bertanya, mengapa orang dewasa suka menyembunyikan kesedihan? Mengapa orang dewasa
merasa tidak suka atau berterus terang. Nah, Atuk berkata, sebentar lagi Tuk Jem pindah ke kota ikut anaknya. Atuk tidak punya teman lagi. Saat kecil Atuk punya banyak teman. Apa Atuk nakal ketika masih kecil? Nah, apa mak Atuk sering memarahi Atuk? Awang bertanya, ingin tahu. Ya, Atuk suka naik perahu tanpa izin ayah dan mak. Mengapa Atuk tidak meminta izin dulu? Atuk tertawa kecil. Awang, anak kecil boleh berkayu sampan jika ikut ayah dan mak. Kalau pergi sendiri tentu tidak diizinkan. Nah, untuk apa anak kecil berkayu sampan di laut tuh? Hanya Awang. Anak kecil dilatih mengayu sampan supaya pandai mencari ikan di laut menggunakan tombak. Apa Awang tahu bagaimana caranya? Nah, Awang mengeleng. Awang bertanya lagi, kalau menembak dari atas sampan berarti kita harus melihat ikan-ikan itu dengan jelas. Kan tuh katanya betul, laut juga harus tenang supaya sampan tidak bergoyang-goyang. Ucap Atuk menambahkannya ya. Lagi, rumah Atuk jauh dari laut ya? Tanya Awang. Rumah Atuk dulu berbeda dengan rumah Awang. Sekarang kami tinggal di atas sampan sepanjang waktu. Ucap Atuk pelan. Awang menyadari sesuatu. Kini orang-orang di kampungnya tidak lagi tinggal di atas perahu. Nah, pada suatu hari, kita lakukan ceritanya lagi ya nak. Karena lama-lama mereka kini berada jauh dari tepi pantai. Berarti dia sudah ke tengah laut ya nak. Pergi ke tengah laut selama itu. Selama ini Awang hanya bermain di sekitar rumah. Dia tidak pernah berenang ataupun bersampan terlalu jauh. Meski berada di tengah laut, Awang tidak merasa takut karena ada Atuk menemaninya. Nih, sesudah itu terjadilah apa yang nampak nak? Awang termenung, ia melihat laut di sekelilingnya. Ia membayangkan bagaimana rasanya tinggal di atas perahu seperti Atuk ini. Gelombang dan badai bisa menerjang kapan saja. Nah, ketika masih kecil, Atuk pernah bermimpi. Atuk melihat gajah yang sangat besar di laut. Kata Atuk dengan semangat, gajah laut itu mendekati perahu Atuk. Atuk takut karena makhluk itu besar sekali. Apa kau akan memakanku? Kata Atuk dengan wajah pucat. Tentu saja tidak. Ayo ikut denganku. Tak sampai indahnya lautan. Laut gajah besar itu. Nah, tak lama setelah Atuk naik ke panggung gajah itu, Atuk terjatuh ke laut. Atuk tidak bisa bernapas di dalam air. Gajah itu kemudian bernyanyi. Nyanyi itu membuat Atuk tenang. Akhirnya Atuk menghitung dalam hati. 1, 2, 3, ucap Atuk pelan. Gelombang mengajarkan kita untuk mengikuti iramanya. Pelan-pelan Atuk bisa mencapai permukaan laut, tapi gajah itu menghilang. Setelah itu Awang masih bikin aja yang belum pernah mendengar cerita Atuk tentang hal ini. Nah, dan sudah itu akhirnya apa yang Awang ingin lakukan untuk Atuk akan selalu membantu, ucap Atuk. Awang menganggukkan kepalanya. Hingga sayang pada Atuk, tapi dia sayang pada lautan. Dan ini benar-benar. Nah, jika yang cerita ini anak ibu, siapa yang ada di dalam cerita ini? Atuk dan Awang. Apa yang dilakukan Atuk selama ini? Bagus. Mencari ikan bagus. Apa lagi?
Ada ikan, apa lagi? Ada batu karang, ada lagi, ada perahu, ada apa lagi nak? Semua makhluk hidup ada di dalam lah. Nah, itulah cerita yang ada dengan laut mengandung. Nah, paham semuanya nih Ibu? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas seperti kertas kita kerjakan berkelok. Oke? Nah, nah, kita bagi kelompok saja ya. Ini kelompok di sini saja. Ini sini cepat. Kita bagi kelompok. Kita membuat gambar ada di dalam lautan. Apa-apa saja, sebutkan apa-apa saja yang ada di dalam laut. Cepat menang, ya. Iya, sekarang aku kumpulkan ini ya. Ada apa-apa saja yang ada di dalam laut ya. Apa-apa saja yang ada di dalam laut. Nah, Mas kita tanya, apa saja yang ada di dalam laut? Nanti kumpul ya. Bisa mbak kepiting. Bisa. Kepiting. Apa saja yang menyangkal ada di dalam laut. Kita ada juga apa saja yang siap nak. Lalu siap. Kita bacakan dari kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok nanti kita akan membacakannya ke depannya. Sudah ada
4, ada kelompok 3. Tiga ya. 1, 2, 3. Nah, bukan apa-apa yang ada di laut. Ada perahu, ada kepiting, ada kera. Ya, bagus. Kita tepuk tangan semuanya. Lagi kelompok yang lain. Ya, coba bagus. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Coba nak. Dengarkan sayang. Bagus. Tepuk tangan semua. Apa lagi nak? Apa lagi? Kelompok berapa lagi? Kelompok berapa lagi nak? Ya, ini dari kelompok 4 dengan membacakan hasil diskusinya. Ikan 2 ikan paus, 3 ikan hiu, 4 ikan paus, 5 kepiting, 6 kerang, 7 rumput laut. Bagus, berikan tepuk tangannya semuanya. Nah, lagi kelompok 1. Bagus. Kita beri tepuk tangan. Semua kelompok mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sesudah itu tugasnya sudah dikumpulkan ya nak. Kita apa lagi ya nak? Sulit. Belum. Saya mulai ya. Nah, setelah dikumpulkan semuanya, ibu ulangi lagi. Itulah cara pembelajaran yang mengenai strategi pembelajaran atau membaca bersama dan membaca terbimbing. Nah, anak ibu semuanya tugas sudah terkumpul. Jadi untuk tugas di rumah yaitu kita akan membuatnya apa-apa saja yang ada di dalam di dalam lautan. Nanti kita buat lagi di rumah ya nak. Apa itu yang ada binatang atau apa saja yang ada di dalam lautan. Untuk tugas apa? Tugas di rumah. Nah, dari pembelajaran tadi kesimpulannya adalah di lautan itu dengan laut mengalir kita banyak dapat manfaatnya, yaitu adanya perahu, adanya ikan, adanya gajah. Di dalam penghasilan melaut itu banyak mendapatkan hasil bagi anak ibu ekonomi keluarga kita. Nah, itulah